Wakil PM Singapura terbang ke Jakarta, tepat 9 hari setelah Indonesia menutup pintu ekspor mereka. Kebetulan, tidak ada yang namanya kebetulan dalam diplomasi. 9 Juni 2026, Wakil Perdana Menteri Singapura mendarat di Jakarta. Wakil Perdana Menterinya Singapura lagi panik gara-gara kebijakan ekspor satu pintunya Presiden Prabowo. Nih, liatin dulu. With regard to export policies of individual countries, I think the situation and environment are different. Every country have their own concerns and their priorities. We'll continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Harusnya paham dong kenapa Indonesia belakangan mendapatkan serangan bertubi-tubi, termasuk juga ada keanomalian masalah outflow yang ngalir ke arah sana. Guys, ini para mafia Singapura ngamuk-ngamuk lantaran Indonesia tak mau diatur. Ya teman-teman, kebijakan satu pintu Indonesia membuat Singapura dan juga Malaysia ini bangkrut teman-teman. Ya bagaimana tidak, selama puluhan tahun Indonesia dimanfaatkan teman-teman. Sumber daya Indonesia ini dimanfaatkan. Mereka yang mengatur harga pasar. Jadi kita hanya sebagai negara penambang, pemproduksi. Nah, ketika Indonesia mau menjual produknya, karet, besi, timah, lewat Singapura, tentu kan ada fee yang didapatkan Singapura, dan itu jumlahnya teman-teman lebih besar daripada Indonesia, pendapatan Indonesia sendiri. Kok bisa? Ya bisa teman-teman, karena mereka yang memainkan harga sehingga yang didapatkan Indonesia ya nggak sebesar Singapura. Padahal sumber daya alamnya diambil dari Indonesia, kita yang kerja capek-capekan, mereka yang untung. Nah, selama puluhan tahun hal ini dibiarkan, tapi hari ini teman Pak Prabowo ya mengharuskan ekspor satu pintu, di mana Indonesia yang harus mengatur sendiri pengelolaan, penjualan, ke siapa itu barang diterima. Pengiriman juga kita yang ngatur. Jadi ini sebuah revolusi teman-teman, perdagangan Indonesia yang selama puluhan tahun malah dikuasai oleh Singapura. Dan apa jadinya? Itu mafia-mafia Singapura ngamuk-ngamuk teman-teman. Bahkan protes kepada pemerintah Indonesia. Tapi ya gak didengar sama Pak Prabowo, gak didengar sama Indonesia. Nah, hari ini kita bakal melihat bagaimana Singapura mengancam Indonesia untuk kembali tunduk kepada aturan internasional yang selama ini malah merugikan Indonesia. Wah, teman-teman, kita bakal lihat ya wajah-wajah Singapura, para mafia-mafia Singapura yang sekarang sedang ketar-ketir lantaran bakal kehilangan pekerjaan, bakal kehilangan uang yang selama ini diperas dari Indonesia. Tanpa panjang lebar, kita simak dulu informasi selengkapnya. Wakil Perdana Menterinya Singapura lagi panik gara-gara kebijakan ekspor satu pintunya Presiden Prabowo. Nih, liatin dulu. With regard to export policies of individual countries, I think the situation and environment are different. Every country have their own concerns and their priorities. We'll continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Harusnya paham dong kenapa Indonesia belakangan mendapatkan serangan bertubi-tubi, termasuk juga ada keanomalian masalah outflow yang ngalir ke arah sana tuh. Makanya jadi negara yang nggak punya sumber daya alam itu nggak usah belagu. Selama ini sosok jadi cangkangnya Amerika di Asia, dekan-dekan Indonesia. Ya selama ini sih memang nikmatin tuh hasil kecurangan daripada transfer pricing dan under invoicing. Tapi masalahnya Presiden Indonesia sekarang awas banget, dan sekarang bikin kebijakan ekspor satu pintu, yang mana lu nggak bisa lagi menikmati hasil kecurangan itu seenak-enaknya. Makanya sekarang lu istilahnya kayak ngemis biar tetap kerja sama Indonesia. No, mamam SGD itu gini nih yang sedang diberantas dan diberesin sama Presiden Prabowo supaya nggak bocor lagi ke negara sebelah. Mending kita nikmati sendiri. Kalau lu warga Indonesia yang masih sayang Indonesia dan benar-benar cinta sama Indonesia, bukan sel Indonesia yang harusnya suarain, tapi sel Singapura. Karena kita harus lepas daripada jeratan lintah seperti mereka yang selalu memanfaatkan kita hanya demi keuntungan mereka. The rest just for yourself, don't get lost in the noise. Indonesia akan menghentikan aliran gas ke Singapura. Ini juga menyangkut dengan gas, Bapak Presiden, agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita. Saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan, seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Mimpi buruk kiamat energi kini membayangi Singapura setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah paling berani dalam sejarah energi nasional, menyetop ekspor gas alam mentah ke luar negeri. Keputusan tegas ini sontak membuat negara tetangga panik bukan main. Pasalnya hampir 60% pasokan energi Singapura untuk memutar turbin pembangkit listrik dan industrinya bergantung total pada gas dari Indonesia.
Jika keran ini benar-benar ditutup, bayang-bayang blackout atau mati lampu total di negeri singa bukan lagi sekadar isapan jempol, melainkan ancaman nyata di depan mata. Kebijakan Indonesia First ini diambil Presiden Prabowo demi satu tujuan mulia, mewujudkan swasembada energi nasional dan memastikan kekayaan alam kita dinikmati oleh rakyat sendiri, bukan orang asing. Langkah ini sukses mengguncang geopolitik Asia Tenggara, membuat Singapura dan Malaysia yang selama ini nina bobo menikmati pasokan gas murah dari Indonesia, kini harus menghadapi realitas baru yang pahit. Indonesia tidak lagi mau menjadi sapi perah energi. Kita sedang menutup era ketergantungan dan membuka babak baru kemandirian yang membuat tetangga ketar-ketir. Untuk perusahaan utamanya yang meminjam dari perbankan domestik, mendapatkan keuntungan dari ekspor, kemudian mereka naruh uang di luar, maunya mereka naruh uangnya di dalam negeri. Jadi nanti kalau perusahaan asing yang bawa uang dari luar negeri, kemungkinan besar akan exempt ya, kalau filosofinya seperti itu. Nanti aturan yang detailnya akan dibuat lebih detail lagi sesuai dengan perkembangan. Yang sementara yang pertama yang saat ini yang clear adalah Amerika Serikat. Terus untuk pembentukan DSI adalah apakah ada fasilitas pajaknya. Saya pikir ini kan biasa, hanya ekspornya masuk keluar melalui satu pintu. Semua pajak akan berlaku seperti biasa. Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi. Karena penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman. With regard to export policies of individual countries, I think the situation and the environment are different. Every country have their own concerns and their priorities. And Singapore will work together with Indonesia to ensure that Indonesia continues to be an attractive investment destination for Singapore and our investors. And we'll continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Indonesia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri mandiri dalam menentukan arah ekonomi dan perdagangan global. Pengumuman penting ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pemasok barang untuk pangkalan Singapura, sementara keuntungan besar dinikmati oleh pihak lain. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia memiliki jalur sendiri yang bisa langsung menghubungkan produsen dengan pasar utama, sehingga proses ekspor-impor menjadi lebih efisien, lebih singkat, dan tentunya lebih menguntungkan bagi bangsa. Salah satu wujud nyata dari rencana ini adalah pembukaan jalur pelayaran baru yang menghubungkan Pelabuhan Kuala Tanjung di Medan dengan Pelabuhan Ningbo di Tiongkok. Jalur ini bukan hanya sekadar jalur perdagangan biasa, melainkan simbol kemandirian ekonomi Indonesia. Untuk pertama kalinya, ekspor dalam bentuk kontainer bisa langsung dikirimkan ke pasar internasional tanpa harus melewati jalur transit di negara lain. Hal ini menandai dimulainya era baru bagi perdagangan Indonesia yang lebih tegas, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Dengan adanya jalur baru ini, tujuan besar yang ingin dicapai adalah mengurangi ketergantungan pada pelabuhan Singapura. Selama ini, proses distribusi barang dari Indonesia ke pasar internasional memakan waktu lebih lama karena harus melalui pihak ketiga. Kini, dengan jalur langsung, rantai pasok menjadi jauh lebih singkat. Biaya logistik bisa ditekan, pengiriman menjadi lebih cepat, dan pada akhirnya daya saing produk Indonesia akan meningkat di mata dunia. Yang membuat langkah ini semakin menarik adalah bahwa rencana ini tidak sekadar wacana. Pemerintah Indonesia telah melakukan pembahasan mendalam bersama pihak Tiongkok, dan hasilnya mendapat sambutan positif. Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok, memberikan dukungan penuh dan meyakini jalur ekspor langsung ini akan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Menurutnya, jalur baru ini adalah bentuk nyata dari kerjasama yang saling menguntungkan dan akan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas ke depannya. Momentum ini semakin kuat setelah Presiden 11 Jinping turut menyatakan dukungan. Baginya, jalur ekspor langsung bukan hanya soal teknis perdagangan, melainkan strategi besar yang akan memperkokoh hubungan bilateral kedua negara. Dengan dukungan dari level tertinggi pemerintahan Tiongkok, jelas bahwa inisiatif ini dipandang sebagai agenda strategis bersama yang memiliki dampak besar terhadap hubungan jangka panjang Indonesia dan Tiongkok. Selain jalur ekspor langsung, kedua negara juga menyiapkan sejumlah proyek besar lainnya sebagai bagian dari kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Salah satu yang paling menonjol adalah pembangunan proyek petrokimia raksasa di Kalimantan Utara.
Proyek ini dipandang strategis karena akan menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat industri nasional, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lapangan kerja baru yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Proyek petrokimia tersebut juga diyakini akan memberikan nilai tambah yang sangat besar bagi Indonesia. Selama ini, Indonesia masih banyak mengekspor bahan mentah dengan harga murah. Namun dengan adanya proyek ini, bahan mentah bisa diolah lebih lanjut sehingga menghasilkan produk bernilai tinggi. Hal ini bukan hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain penting di sektor industri global, bukan sekadar pemasok bahan baku. Selain fokus pada industri, kerjasama juga merambah ke bidang pertanian. Salah satu agenda yang sedang dibahas adalah pengembangan proyek pertanian di Kalimantan Tengah. Kolaborasi ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia sekaligus memperluas akses pasar bagi hasil pertanian. Dengan dukungan teknologi modern dari Tiongkok, diharapkan hasil pertanian Indonesia tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional yang semakin ketat. Jika proyek pertanian ini berhasil, dampaknya akan langsung dirasakan oleh para petani di Indonesia. Mereka akan memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar global, mendapatkan dukungan teknologi, serta bisa meningkatkan produktivitas hasil panen. Dengan begitu, keuntungan tidak hanya dirasakan oleh pemerintah atau perusahaan besar, tetapi juga masyarakat di akar rumput yang menjadi tulang punggung sektor pertanian nasional. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang sedang ditempuh Indonesia ini menunjukkan bahwa bangsa ini tidak lagi ingin hanya menjadi pemain pinggiran dalam rantai perdagangan global. Dengan membuka jalur ekspor langsung dan memperluas kerjasama strategis, Indonesia berusaha menegaskan posisinya sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang diperhitungkan, baik di kawasan Asia maupun dunia internasional. Kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Tiongkok diharapkan membawa manfaat jangka panjang, tidak hanya di sektor perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan hubungan yang lebih dalam, kedua negara bisa saling memperkuat di berbagai bidang lain seperti pendidikan, teknologi, hingga pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya akan berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Apabila strategi besar ini berjalan sesuai rencana, maka Indonesia akan mampu melepaskan diri dari ketergantungan pada pelabuhan negara tetangga. Kemandirian ini akan menjadi tonggak baru dalam sejarah. Ya guys, sudah kita simak informasinya. Jadi sekali lagi teman-teman, ya ekspor satu pintu ini akhirnya membuat Singapura dan juga Malaysia ini panik karena selama 34 tahun teman-teman, ya Indonesia selalu dibodoh-bodohi oleh mereka dengan aturan internasional lah, dengan perjanjian inilah, perjanjian itulah, bullshit semua teman-teman. Pak Prabowo sekarang mengambil alih perjanjian-perjanjian itu ya, dan mengharuskan ekspor satu pintu. Nggak ada lagi tuh maklar-maklar, mafia-mafia yang memainkan perdagangan Indonesia. Mudah-mudahan dengan aturan ini Indonesia bisa kembali menguat, ekonomi Indonesia bisa kembali pulih, rupiah bisa kembali stabil, dan ya kita doakanlah teman-teman yang terbaik untuk bangsa kita walaupun ya memang kondisi saat ini sedang sulit-sulitnya. Ya mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.